Saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPK Semangat Pinang, edisi Senin 26 Juli 2021. Dan kita masuki seri Dekalog kita bagian yang ke-8. Bagi saudara-saudari yang mengikuti seri ini sejak bagian pertama, saya sungguh mengapresiasi usaha saudara. Dan kita akan semakin melengkapi pemahaman kita dari 10 perintah Tuhan bagi kita. Dan hari ini kita akan membahas perkataan yang ketujuh, bunyinya Keluaran 20:14, jangan berzina. Renungan hari ini saya beri judul, hormatilah melampaui pernikahan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa sebentar. Tuhan, berkatilah kami untuk bisa memahami apa maksud Tuhan secara lengkap, sedapat mungkin untuk memahami rencana Tuhan ketika Engkau membentuk manusia menjadi laki-laki dan perempuan. Dan apa maksud Tuhan ketika Tuhan menciptakan lembaga pernikahan bagi kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jika saudari belum menikah atau mungkin sudah ditinggalkan oleh pasangan Anda, tolaklah pikiran untuk melewatkan renungan hari ini. Jadi mohon, saya meminta dengan sangat untuk tidak melewatkan renungan hari ini, walaupun judulnya adalah hormatilah melampaui pernikahan. Sebab seorang pria yang tetap single sampai akhir hidupnya, dan yang single paling terkenal di dunia ini, punya banyak hal yang ingin dia sampaikan tentang pernikahan, yang mungkin baru akan saudara dapatkan dalam renungan ini. Dan kalau saudara-saudari sudah menikah dan tidak pernah berzina dan tidak ada rencana untuk berzina, tetaplah untuk mendengarkan renungan ini sampai akhir. Dan kita sudah sampai pada perkataan ketujuh. Sekali lagi, Tuhan Yesus akan mengajarkan kepada kita ketaatan yang maksimal dari yang kita kira. Bukan hanya soal jangan berhubungan seksual dengan orang yang bukan pasangan kita. Seperti minggu lalu, masalahnya ada pada bagaimana kita memperlakukan sesama kita, yaitu manusia, sebagai pembawa gambar Allah. Dan Allah memandang serius tentang janji nikah. Kejadian 2 ayat 24 menggambarkan pernikahan sebagai bersatunya seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi satu tubuh. Ini adalah kata yang menggambarkan sifat pernikahan, yaitu permanen dan juga saling berkaitan antara satu individu laki-laki dengan satu individu perempuan. Perintah ketujuh melarang perzinahan, karena perzinahan adalah sama dengan membongkar secara paksa dan apa yang Allah telah persatukan. Dalam Perjanjian Lama, dosa perzinahan adalah dosa yang patut dijatuhi hukuman mati. Saudara bisa baca di Imamat 20 ayat 10. Dalam Perjanjian Baru, pernikahan dinyatakan sebagai simbol hubungan kasih antara Yesus, yaitu Allah, dengan jemaatnya atau dengan umatnya. Laki-laki adalah simbol Kristus dan perempuan adalah simbol jemaat. Sebetulnya ini bukan baru di Perjanjian Baru, melainkan ini sebetulnya sudah dipakai Allah di dalam Perjanjian Lama, yaitu antara hubungan Allah dengan bangsa Israel. Tapi baiklah kita baca Efesus 5 ayat 31 hingga 33. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi hubungan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan adalah rahasia, yaitu hubungan Kristus dan jemaat. Ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, sehingga perzinahan dalam bentuk apapun adalah pencemaran pada relasi kudus antara Allah dengan umatnya, yang disimbolkan dari hubungan pernikahan suami dan istri. Bahkan, jikalau tanpa perzinahan sekalipun, tetapi jika sebuah keluarga terjadi disfungsi, yaitu misalnya suami atau laki-laki tidak mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaat,
atau istri yang sukar atau tidak dapat menghormati suaminya akan selalu membawa dampak bagi baik masing-masing anggotanya, bahkan terhadap anak-anak, bahkan orang tua dari pasangan tersebut. Karena pernikahan adalah simbol persekutuan Allah dengan umatnya, inilah maka perzinahan dalam bentuk apapun akan selalu menjadi istilah yang tetap dipakai untuk menggambarkan ketidaksetiaan umat Allah kepada Allah. Jadi satu-satunya dosa yang dipakai untuk menggambarkan ketidaksetiaan umat Allah pada Allah adalah perzinahan. Jadi perintah ketujuh menyuruh kita memandang serius kemurnian seksual seserius Allah memandangnya. Kata berzina sendiri punya arti merusak, merendahkan, atau mencemari. Ketidaksetiaan dalam pernikahan merusak kemurnian kesatuan tubuh, merendahkan apa yang Allah nyatakan kudus. Ini juga berlaku bagi para lajang yang memakai hubungan seksual di luar nikah atau merusak kekudusan seksual itu dalam cara apapun. Semua dosa akan menyebabkan kerusakan pada orang lain, termasuk dosa perzinahan. Merusak stabilitas pernikahan dan merusak komunitas masyarakat. Disfungsi dalam pernikahan menyebabkan dampak yang bertubi-tubi, melukai tidak hanya pelaku, misalnya perzinahan. Kebalikan dari jangan berzina, berarti secara aktif mengasihi satu sama lain lewat kasih yang murni dan lewat pernikahan yang sehat. Sama seperti perintah jangan membunuh, memanggil kita untuk menjadi pelindung kehidupan. Bukan sekedar kita tidak pernah membunuh, tetapi kita menjadi pelindung kehidupan. Perintah melarang berzina berarti memanggil kita menjadi orang yang menghormati dan melindungi pernikahan. Siapapun kita, menikah atau tidak. Keluarga yang sehat secara relasi dan setia tidak hanya akan baik bagi anggota keluarga itu, tetapi juga baik bagi masyarakat, gereja, bahkan negara. Pernikahan adalah dasar bagi berdirinya relasi yang kuat, baik di rumah, bahkan sampai ke tempat kerja, atau bagi anak-anak di lingkungan pergaulan di sekolahnya, di mana semua anggota keluarga bisa menemukan identitasnya, merasa dikasihi, dan dapat mengasihi dengan sehat. Dan juga merasa diri berguna, merasa diri berharga, sehingga seseorang itu bisa hidup dengan bahagia dan juga bisa berfungsi dengan baik dan juga menjadi individu yang tangguh. Pernikahan yang fungsional, yaitu suami dan istri kedua-duanya, bukan hanya salah satu, cenderung membangun rumah tangga yang fungsional dan hanya membutuhkan lebih sedikit intervensi atau bantuan dari gereja atau dari masyarakat. Malah, seringkali keluarga yang seperti ini, yaitu keluarga yang fungsional, mampu memberi kontribusi yang lebih banyak kepada masyarakat atau gereja daripada mengambil. Menolong masyarakat untuk lebih berkembang secara keseluruhan. Ya, kita tahu bahwa negara kita pun menyadari hal ini. Itulah mengapa dibentuk lembaga yang menolong masyarakat untuk bisa mengelola keluarganya dengan lebih baik. Nah, sama seperti dosa keenam, membunuh sama dengan merendahkan manusia yang membawa gambar Allah. Demikian juga dosa perzinahan dimulai dari memandang rendah sesamanya. Perzinahan dimulai dari memandang rendah bagi yang punya pasangan, yaitu memandang rendah pasangannya, dan memandang rendah selingkuhannya sebagai hanya untuk memuaskan nafsu. Jadi ada kaitan dengan istilah raka dan more yang kita bahas minggu lalu, yaitu memandang rendah sesama manusia. Bila dalam janji nikah, aku menganggap kamu layak dan berharga mendapat kasih dan komitmenku, maka sekarang aku tidak menganggap engkau seberharga itu lagi. Saya akan mengarahkan perhatianku pada orang lain. Nah, inilah sebetulnya inti dari perzinahan atau perselingkuhan. Fakta bahwa perzinahan dimulai dari memandang rendah manusia dengan jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 27 dan 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, yang merujuk pada perintah yang kita baca. Tetapi aku berkata kepadamu,
Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi, di sini kita melihat nafsu menjadi sumber dari perzinahan. Jadi perintah jangan berzina tidak hanya ditujukan pada mereka yang sudah menikah, melainkan kepada semua orang yang digoda oleh hawa nafsu. Dan di zaman multimedia seperti sekarang ini, hawa nafsu telah dijadikan sumber uang, dinormalisasikan agar bisa menghasilkan keuntungan oleh pihak-pihak tertentu. Hawa nafsu sendiri sifatnya adalah perendahan, memandang sesuatu tidak lebih dari sumber pemuas dan tidak lebih. Hal ini berlaku sebetulnya untuk semua nafsu pada umumnya. Misalnya, saya beri contoh nafsu makan. Tujuan makan seharusnya adalah tujuan yang baik untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Tetapi kemudian dengan hawa nafsu mengubah makan menjadi sekedar pemuas nafsu. Tidak heran saudara, makan berlebih yaitu menjadi sumber masalah bagi banyak orang modern di zaman kita. Yaitu orang memakan lebih dari apa yang sebenarnya tubuhnya perlukan. Nah, kembali kepada topik kita, 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Menariknya dari ayat ini, kalau kita bandingkan dengan kisah dosa pertama, yaitu yang dilakukan oleh Hawa, dosa pertama terjadi juga dimulai dari melihat. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu yaitu Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Jadi masalah lidah, masalah perut ya enak, tetapi juga masalah ingin menjadi Allah, ya menjadi setara dengan Allah, memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi apa yang dilakukan Hawa yaitu melihat, bukan sembarang melihat, tapi dia melihat dengan nafsu dan menginginkan untuk kepuasan diri. Dan semakin menarik lagi saudara, setelah keinginan ini dibuahi alias dituruti, dampaknya pun melihat, tetapi melihat dalam pengertian yang mengecewakan. Saya bacakan 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, saudara, hal ini jarang disadari oleh orang yang melakukan dosa seperti ini, hawa nafsu. Meski sebenarnya mereka sudah merasakannya. Apa itu? Yaitu setelah hawa nafsu dituruti, ternyata mereka merasakan atau melihat atau menyadari apa yang mereka lakukan atau perbuat atau dapatkan tidaklah seindah, sememuaskan yang mereka kira. Adam dan Hawa mengira memakan buah itu akan membuat mereka menjadi seperti Allah dan puas. Ternyata mereka menjadi malu dan tidak puas. Pada akhirnya hanya berujung pada kekecewaan dan kemudian seringkali diikuti dengan tindakan untuk mengurangi dampaknya, apapun caranya. Adam dan Hawa mencoba mengurangi dampak dengan membuat cawat. Banyak orang yang setelah berzina berusaha menutup-nutupi perbuatannya itu dengan berbagai cara. Tetapi upaya itu hanya sementara sebelum godaan kembali membanjiri hati dan pikiran. Itulah sebabnya saran Yesus adalah sejak awal mencegah diri jangan sampai jatuh. Matius 5 ayat 29 hingga 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Nah, saudara, kita tahu bahwa perkataan Yesus ini adalah metafora atau eufemisme, bukan literal.
Sebab tidak mungkin kita berzina hanya dengan sebelah mata. Ya. Maksud Yesus adalah cegahlah diri mendapatkan keuntungan apapun dari dorongan nafsu. Lebih baik kita lewati atau skip, lewatkan kesempatan-kesempatan itu. Karena keuntungan yang didapat itu sementara, habis itu neraka. Bisa saya bandingkan seperti Yusuf, dia mendapatkan kesempatan untuk berzina dengan istri tuannya, tetapi dia skip, dia kabur. Sekarang bagaimana melawan nafsu? Di satu sisi kita disuruh mematikannya, tetapi kita semua pasti sudah tahu tidak mudah untuk mematikan hawa nafsu. Sebagian orang melakukannya dengan cara menjauh dari godaan. Ya, saya beri contoh ekstrim, misalnya para biarawan, baik itu biarawan Kristen maupun biarawan dari agama-agama lain. Mereka menjauh dari godaan, bahkan menjauh dari komunitas. Tetapi Tuhan Yesus tidak menyuruh kita menjauh dari masyarakat. Malah kita dipanggil untuk menggarami dan menerangi masyarakat. Jadi bagaimana caranya untuk mematikan nafsu, yaitu mematikan manusia lama kita? Yaitu justru dengan berjuang agar kita hidup, tetapi hidup yang baru. Nah, saya coba jelaskan. Mari kita lihat perkataan Tuhan Yesus ini. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius 6 ayat 22-23. Kalimat terakhir merujuk pada nafsu dengan melihat. Ya, kalau matamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi kalau kita memandang dengan nafsu, sebetulnya pertandingan sudah selesai atau sudah game over. Jadi bagaimana? Nah, petunjuknya ada di kalimat Yesus itu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu kalau kita melihat, saat kita melihat, entah itu lawan jenis atau makanan atau uang, tetapi kalau kita melihat dengan pengertian Allah, yaitu sumber terang, melihat dengan terang Allah, melihat dengan sumber kebenaran, maka aman. Yaitu melihat perempuan atau melihat laki-laki. Nah, ini gambar Allah, manusia yang harus saya hormati, bukan pemuas nafsu saya. Maka kita bisa melihat dengan aman. Melihat makanan pun sama. Meskipun kita bisa membedakan ini enak atau tidak enak, tetapi kita melihat dengan pertimbangan apakah berguna, cocok atau tidak cocok dengan kondisi tubuhku sekarang ini. Maka kita bisa melihat dengan aman. Sama dengan uang. Itulah sebabnya kalimat selanjutnya dari perkataan Yesus adalah seperti ini, yang sebenarnya kita sudah familiar. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Masuk perkataan Yesus ini bukan berarti kita harus memilih Allah atau uang. Kalau kita memilih Allah, maka kita tidak bisa hidup dengan uang. Maksud Yesus adalah, kalau kita memandang Allah sebagai harta kita yang paling berharga, maka kita bisa hidup melayani Allah dengan sepenuh hati, bahkan dengan uang kita. Waktu kita memandang uang, kita tidak lagi memandang uang itu sebagai Allah kita, melainkan hanya sebagai pelayan kita untuk melayani Allah. Nah, lalu cara kedua mematikan nafsu dan implikasinya dari kalau kita mengasihi Allah sebagai Tuhan kita yang paling berharga, yaitu ayat 25, karena itu, ini kelanjutan dari ayat tadi, saudara. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, atau janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat ini sebenarnya kelanjutannya masih panjang dan sangat berkaitan dengan topik kita. Tetapi saya rasa kita sudah dapat poin intinya. Cara kita mematikan nafsu adalah dengan percaya bahwa Allah akan mencukupi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau, yaitu nafsu.
Selanjutnya, bagaimana agar mata kita terang dan dengan demikian mematikan nafsu kita? Jawaban di ayat 32 hingga 33 dari Matius ayat pasal 6. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kembali ke poin pertama, yaitu mencari Allah dan firman-Nya, maka kita akan melihat sebagaimana Allah melihat. Kalau kita memandang Allah sebagai harta kita yang paling berharga, mencari kebenarannya, maka mata kita akan melihat dengan terang, bukan dengan mata yang gelap. Jadi saudara punya pasangan suami atau istri atau tidak, mari kita memandang dengan mata yang terang, bukan hanya sekedar absen dari perzinahan fisik. Dengan demikian kita pun akan dipandang Allah layak untuk masuk ke dalam kerajaannya yang abadi. Jadi perintah ketujuh memanggil kita untuk menghormati rancangan Allah bagi pernikahan, melampaui pernikahan itu sendiri. Karena perintah ini memanggil kita untuk mengasihi Allah lebih dari segalanya dan mengasihi sesama seperti diri sendiri dan seperti Allah mengasihi mereka. Kiranya renungan hari ini boleh menolong kita untuk memahami dengan lebih jelas maksud Allah dari perintah ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.